Amin. Shalom. Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Saya merasa berbahagia datang saudara kita, Bapak Clara dan Mama Clara. Selamat datang ya Pak di gereja kami. Salam juga buat Clara, salah satu WL di Nginden ya Pak ya. Bapak ini ada urusan di Medan, menyempatkan diri datang di sini. Selamat datang. Jangan lupa kalau datang ke Medan, datang lagi ya Pak. Nah, khotbah hari ini adalah khotbah penutup ya, dari seri khotbah selama bulan November, yaitu tentang keluarga yang tangguh. Khotbah kita apa katanya? Katakan sekali lagi, keluarga yang tangguh. Ini minggu kelima kan, minggu yang terakhir. Dari mulai minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, kita sudah membahas tentang keluarga. Ini berarti khotbah pamungkas, terakhir di bulan November. Untuk kita menjadi keluarga yang tangguh. Amin. Nah, nggak terasa ya, 2025 akan kita tinggalkan. Tinggal 1 bulan lagi. Ya, nggak terasa. Dulu kita, waduh, selamat tahun baru ya kan, Januari. Enggak terasa sekarang udah bulan 11, bahkan di akhir minggu yang kelima. Nah, melalui pengajaran gereja kita dibentuk untuk apa? Menjadi keluarga yang tangguh di bulan 11 ini. Supaya apa? Kalau kita udah menjadi keluarga yang tangguh, nanti masuk di bulan Desember, bulan Natal katanya, bulan yang penuh damai, kita sudah menjadi keluarga yang tangguh, yang luar biasa. Dan seri terakhir firman Tuhan bulan ini saya beri judul Keluarga Kristen yang dapat menjadi teladan. Katakan sama-sama, keluarga Kristen yang dapat menjadi teladan. Jadi kita bukan hanya menjadi keluarga Kristen aja, tapi kita jadi keluarga Kristen yang dapat menjadi teladan. Ya. Berat loh jadi teladan itu ya. Gak gampang semudah kita ngomong. Kalau kita ngomong gampang, tapi kalau dalam praktek itu sangat sulit. Amin. Coba kita buka ya di Alkitab kita, Titus 2, 1-7. Titus 2, 1-7. Udah dapat? Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Iya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Katakan, amin. Nah, di sini pengajarannya luar biasa ya. Dibagi-bagi menjadi 3 bagian. Titus 2, 1-7 ini memberikan kita petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Kristen yang baik dan dapat menjadi teladan. Ya. Rasul Paulus menulis kepada Titus yang merupakan pemimpin gereja di Kreta untuk memberikan arahan tentang bagaimana mereka hidup dan berperilaku sebagai keluarga teladan Kristen yang baik. Ya, dan yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu harus hidup sebagai keluarga yang kudus dan bijak. Katakan sama-sama, hidup sebagai keluarga yang
kudus dan bijak. Ya. Nah, dari firman yang baru saja kita baca ini ada beberapa poin yang dapat kita dapatkan supaya keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang dapat menjadi teladan. Poin pertama, katakan sama-sama, ajaran yang sehat. Ya, coba kita baca 1 sampai 2. Titus 2, 1 dan 2. Kita baca lagi ya dengan suara kuat supaya kita ingat. Kalau satu kali kita lupa pasti. Amin. Kita baca lagi. 3, 2, 1. Ya. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah, di Titus 1, 2, 1 sampai 2 ini ditekankan bahwa kita harus sesuai dengan ajaran yang sehat. Bagaimana ajaran yang sehat? Ajaran yang sehat harus sesuai dengan firman Tuhan. Bukan ajaran suka-suka kita ya, tapi ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan itu kita harus ajarkan kepada seluruh anggota keluarga kita. Terus kita sebagai imam keluarga bukan hanya mengajarkan, tapi kita juga laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Amin. Jangan kita mengajari hidup hedon ya kepada anak-anak ya. Nanti kalau anak-anak kita nggak mampu memenuhi hidup hedon, nanti jadi stres. Amin. Jadi kita sebagai orang-orang tua memberikan teladan atau contoh atau mengajarkan hidup yang sederhana aja. Amin. Supaya apa? Supaya tahan banting anak-anak kita ini. Amin. Kalau anak yang tahan banting harus dibanting. Amin. Pasti tahan banting. Kalau anak nggak pernah kita banting, ya anak kita nggak tahan banting pasti. Kalau sering dimanja, apa-apa minta dikasih, pasti anak-anak kita jadi anak yang manja. Sering merengek, ya. Nah inilah kita sebagai orang tua, kita harus mengajarkan ajaran yang sehat. Dengan kata lain, Titus 2 ayat 1 sampai 2 ini mengatakan yang pertama kali harus berubah adalah pemimpin atau kepala rumah tangga. Di sini ditekankan supaya imam keluarga harus dapat mengajarkan ajaran yang sehat sesuai firman Tuhan. Nah, saya mau bertanya, siapa tahu ada yang bisa jawab ya. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Kenapa kalau sepasang ya laki perempuan masuk di pernikahan disebut berumah tangga? Kenapa kok disebut rumah tangga? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Kenapa kok disebut rumah tangga? Kok enggak disebut rumah tinggal, rumah gedung, rumah sejahtera, rumah mewah? Kenapa? Ayo bahasa Indonesia ini. Ada yang paham? Kenapa kok disebut rumah tangga? Pak Novi tahu? Ada yang tahu? Kenapa kok disebut rumah tangga? Inilah uniknya bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya. Kenapa kok disebut rumah tangga? Soalnya kalau kita membina kehidupan rumah tangga itu seperti kita naik anak tangga. Naik step by step dari bawah. Ya, sepasang yang nggak ngerti latar belakang, ketemu, jadi sebuah keluarga, dia harus mulai melangkah satu step ke atas, naik. Sebelum masuk ke rumah tangga kan ada tangganya. Apalagi zaman dulu rumah-rumah panggung harus naik ke, orang kita Nias gitu juga kan, rumahnya rumah panggung gitu kan, harus naik ke tangga dulu, step 1 step, 2 step, 3 step. Itulah kenapa bahasa kita disebut rumah tangga. Dalam menaiki step-step ini kita harus menyatukan. Menyatukan apa? Menyatukan hati kita, pikiran kita, sehingga kita bukan dua tapi satu, kata firman Tuhan. Amin. Jadi kita masuk ke rumah tangga. Jadi rumah yang ada tangganya, yaitulah rumah tangga. Jadi enggak langsung kita tiba-tiba masuk di rumah gedung, rumah mewah, tapi kita harus menapaki dulu tangga ini. Amin. Setelah masuk dalam rumah, kenapa rumah selanjutnya disebut bahtera rumah tangga? Ada yang tahu?
Bahtera rumah tangga, kenapa kok disebut bahtera rumah tangga? Kenapa? Banyak gelombang. Kenapa disebut bahtera rumah tangga? Ya kalau kita menjadi rumah tangga, pasang suami istri udah masuk ke rumah tangga, kita seperti berada di bahtera. Bahtera yang akan menghadapi apa? Pahit getir kehidupan, gelombang kehidupan, masalah, silih berganti, ya. Jangan dikira, waduh, kalau udah masuk ke pernikahan itu udah aman semua, udah enak. Itu adanya di komik. Tahu komik? Masih muda-muda ya, nggak ada yang tahu komik ya. Zaman saya dulu, waduh, komik atau novel tebalnya segini dibaca, 1 jam 2 jam harus habis. Alkitab segini nggak habis-habis setahun. Ya, tebalnya kan sama Alkitab itu, novel itu. Tapi kalau udah penasaran dibaca terus, zaman dulu masih belum ada HP. Bacanya novel. Bahtera rumah tangga, karena apa bahtera rumah tangga? Bahtera rumah tangga itulah yang akan mengarungi kehidupan kita. Ya, kenapa kok harus bahtera? Karena bahtera itu kemudinya cuma 1. Itulah tanggung jawab orang tua. Kepala rumah tangga yang akan mengemudikan bahtera rumah tangga itu. Pertama kita berdua, nanti ada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Lah kita inilah yang akan mengendalikan bahtera kita ini. Bahtera rumah tangga kita ini. Ada amin? Paham sampai di sini? Jadi mengerti kenapa kok disebut rumah tangga, kenapa kok disebut bahtera rumah tangga. Namanya bahtera pasti mengalami goncangan, gelombang kehidupan. Jangan pernah takut. Karena Tuhan menyertai kita. Sekarang kan enak, ada GPS kemana-mana pakai GPS ya. Tapi yang ngeri itu bahteranya bahtera Nuh, tanpa kemudi. Yang mengemudikan langsung Tuhan. Kalau kita pegang kemudi bahtera rumah tangga kita harus connect sama Tuhan. Mau dibawa kemana bahtera kehidupan kita ini. Ada amin? Mengerti sampai di sini? Ayo kita lanjut. Tetapi engkau berbicaralah sebagaimana seharusnya pengajar yang sehat. Kita ya, kaum bapak yang tua-tua, udah jadi kakek, ya cucu saya udah 5, kakek, kita harus mengajarkan ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya ajaran kita yang sehat, tapi juga kehidupan kita harus sehat. Karena apa? Mereka melihat kelakuan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu yang menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Ada amin? Nah inilah, kalau kita kepingin jadi keluarga yang tangguh, yang dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, ya keluarga kita harus hidup sesuai firman Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin? Yang mengerti katakan amin. Jadi orang tua harus hidup bijak, sopan, dan menguasai diri. Penguasaan diri ya. Bagaimana kita bisa menguasai diri kalau kita masih suka minum, mabuk, nanti itu untuk ibu, aneh itu, ibu jadi nggak boleh minum anggur. Bapak pun saya rasa juga nggak boleh minum anggur banyak-banyak sampai mabuk ya. Kalau kita mabuk kita nggak akan bisa menguasai diri. Seringkali perkelahian, perselisihan terjadi karena waktu mabuk. Jangan kita menjadi contoh yang jelek bagi anak-anak kita. Kalau kita tiap hari mabuk, kawan kita dari Nias ya Pak ya, Pak Nevan, katanya kalau istrinya yang bilang ini, wah kalau suami saya belum masuk di selokan, belum mabuk dia itu. Bayangkan, masuk selokan baru dibilang mabuk, kalau belum masuk selokan sempoyongan itu belum mabuk katanya. Nah inilah, kita sebagai orang tua harus memberi teladan yang baik, jangan melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pak, apakah boleh minum anggur Pak? Perjamuan kan anggur juga, boleh minum anggur, tapi jangan sampai mabuk. Ya kalau untuk menghangatkan tubuh, apalagi kalau cuaca dingin, di luar negeri mereka menghangatkan tubuh dengan minum 1 sloki aja, jangan banyak-banyak ya. Kalau udah minum 1 botol, 2 botol itu waduh, udah ketagihan itu. Amin. Nah,
Poin yang kedua, kalau bapak-bapak nggak usah terlalu bahas banyak ya, minggu lalu, 2 minggu yang lalu sudah saya bahas yang banyak, sekarang mama-mama. Coba kita baca, poin yang kedua. Istri yang cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Katakan, istri mengajarkan hal-hal yang baik. Coba kita buka ayat 3 sampai 5. 3 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya. Nah, di firman ini dikatakan ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, bayangkan perempuan pun nggak boleh loh minum anggur ya. Banyak juga yang suka mabuk juga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Yang tua maksudnya siapa? Nenek ya. Nenek-nenek, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Orang tua pun harus beribadah. Jangan memfitnah, menggosip, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nah di sini nih kenapa kok diajarkan seperti ini? Karena nggak bisa kita pungkiri, hubungan mertua dan menantu selalu seperti tikus dan kucing katanya. Ya, banyak yang bermasalah antara mertua dan menantu. Ini cerita klasik. Jadi hati-hati, bahaya. Jadi kita sebagai nenek-nenek zaman sekarang, kalau dulu ya, mertua itu wah ditakuti, dihormati sama menantu. Tapi sekarang beda, mertua takut sama menantu. Amin. Hati-hati ya. Jadi jangan jadi menantu-menantu yang galak ya. Siapa yang di sini jadi menantu-menantu? Jangan lebih galak dari mertuamu ya. Mertuamu anggaplah sebagai mamamu juga. Amin. Sekarang mamanya sakit. Wah, bikin repot aja ini. Itu kalau menantu-menantu yang enggak dididik dengan baik. Kalau menantu yang dididik dengan baik, entah oleh neneknya, entah oleh mamanya, pasti beda mindsetnya. Amin. Kita harus berimbang. Mengasihi mama kita, mengasihi mertua kita harus sama. Kalau mereka belikan baju batik satu, yang satu harus juga dibelikan. Amin. Kalau diajak makan, kalau bisa dua-dua diajak makan. Amin. Kalau nggak mampu nggak usah, nanti iri ya kan. Makin repot kita. Yang adil. Amin. Karena seringkali saya dengar menantu-menantu ini kalau sama mamanya dia hormat, tunduk. Tapi dengan mertua beda. Kita anak-anak Kristen, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan nggak boleh membeda-bedakan. Mereka berdua orang tua kita, baik orang tua kita maupun mertua kita itu tetap anggap orang tua kita. Amin. Gak mungkin lah suamimu lahir tanpa mamanya. Amin. Jadi bagaimana kita menghargai suamimu, ya hargailah mertuamu juga. Jangan suka-suka kita ya, mentang-mentang waduh kalau belum dikawin, wah baik kali. Ditraktirnya mamanya, disokoknya mamanya supaya dikawini. Begitu udah dikawini, wih taringnya keluar. Amin. Di sini nggak ada ya. Nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku, memang nggak ada. Saya berdoa supaya di sini nggak ada ya yang punya taring ya. Semua baik-baik, jaga baik-baik. Nggak selamanya mertuamu itu ada. Ya, sekarang paling umur berapa dia? Tinggal berapa puluh tahun aja, 10, 20 tahun itu ada.
Kadang-kadang kita butuh apa? Kalau mertua kita galak, kadang-kadang kita butuh loh orang galak itu. Untuk apa? Untuk mengkoreksi hidup kita. Amin. Jangan orang yang baik aja kita anggap baik, tapi orang-orang yang jahat pun yang ditaruh di samping kita oleh Tuhan itu untuk memproses hidup kita, memberi kita kekuatan, pelajaran yang berharga. Amin. Jadi orang tua, nenek-nenek, kita mulai ngajarkan anak-anak kita, mulai dari ibu ya, kita ibu ngajarkan anak kita supaya apa? Nanti boleh menjadi istri yang baik, bijaksana. Kalau kita udah mengajarkan hal-hal yang baik, ayat yang keempat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Amin. Perempuan-perempuan muda. Siapa yang di sini belum kawin? Angkat tangan. Belum menikah? Angkat tangan. Udah menikah semua ya perempuannya ya? Kok nggak ada yang angkat tangan? Udah menikah semua. Grace, kau udah menikah? Belum? Kok nggak angkat tangan kamu? Jadi bisa mendidikkan orang-orang muda ini, calon-calon ibu rumah tangga dengan hal-hal yang baik. Yaitu salah satunya itu, hormati orang tuamu juga termasuk mertuamu. Amin. Jangan pilih kasih ya. Kalau mertuanya, wah dikasih, minta apa dikasih, uang dikasih. Kalau suaminya mau ngasih orang tuanya, wah dimarahi. Nggak boleh. Soalnya saya sering nengok ini, di TikTok khususnya ya. Suku kami pun yang gitu sering. Jadi nggak baik sama mertuanya. Jadi itu nggak boleh, kita harus nggak boleh membeda-bedakan, kita samaratakan. Amin. Kalau mama kita kasih, seandainya kita bisa menopang ekonomi mereka, kalau nggak anaknya siapa lagi ya kan. Seandainya bapaknya dikasih 100.000, yang mertuanya kasih 100.000 tiap bulan. Amin. Nggak usah dibeda-bedakan. Kalau mamanya dikasih 500, kalau mertuanya kalau bisa nggak usah dikasih. Terus yang memelihara kehidupan mertuanya siapa? Nah, dia harus imbang. Kalau memang mampu daripada 500 satu pihak ya dibagi dua lah, 250, 250. Itu baru adil. Nanti Tuhan memperhatikan itu. Amin. Tuhan memperhatikan. Jangan dipikir, wah nggak ada siapa-siapa, suamiku pun nggak tahu. Apalagi kalau suaminya DKI, dibawa ke tiak istri. Ah itu bahaya itu. Nggak berani memberi untuk orang tuanya. Semua diatur Menteri Keuangan. Bahaya. Amin. Kalau anak-anak di sini semua yang jadi Menteri Keuangan harus adil. Amin. Gak apa-apa, suami titipkan ke istri gak apa-apa, tapi ya kasih juga lah yang imbang. Terus ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Ini yang penting, taat kepada suaminya. Makanya saya bilang tadi, bahtera rumah tangga kemudinya cuma satu, yaitu suami. Jangan kita jadi istri yang perkasa. Amin. Firman Tuhan mengajarkan, semua harus keputusan suami. Kalau ada masalah, rundingkan dengan suamimu. Biar suami yang mengambil keputusan. Ini firman Tuhan. Soalnya sekarang banyak yang dibolak-balik. Istri yang mengambil peranan, suami yang mengikuti. Kalau begini hidup kita akan terombang-ambingkan. Karena apa? Nggak fokus. Amin. Soalnya perempuan itu pendamping, penopang. Amin. Suami yang kuat, laki-laki yang kuat, pasti di belakangnya berdiri istri yang hebat. Amin. Nah, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya. Banyak sekarang saya tengok istri-istri yang malas mengatur rumah tangganya. Dia rajin aja main TikTok, main Instagram, main YouTube, rumah tangganya dibiarkan. Rumahnya porak-poranda, kotor. Suaminya pun mengeluh. Bilang sama saya, bagaimana saya bisa tinggal di rumah, rumahnya kotor begini. Tempat tidur 1 bulan nggak pernah dibersihkan. Bayangkan. Males nyapu ngepel. Kalau masak, siapnya itu sampai jam 4 sore baru siap. Bayangkan. Pagi nggak ada makanan. Kalau seperti itu, laki-laki pasti ambil sikap. Dia akan pergi keluar.
sarapan di luar, makan siang di luar. Lama-lama yang merawat orang luar. Kalau rumah tanggamu nggak ingin kacau balau, kita harus rajin, rapi mengatur rumah tangga kita. Ini firman Tuhan kan bilang kan, hidup bijaksana dan suci. Suci akhirnya apa? Nggak usah memikirkan suami orang. Perempuan-perempuan ya, kalau udah menikah nggak usah mikirkan suami tetangga, nggak usah mikirkan, pokoknya bukan milikmu. Amin. Sekarang banyak perselingkuhan wanita yang melakukannya, bahaya ini. Dulu katanya laki-laki ya, tapi sekarang banyak juga wanita. Jadi hati-hati. Sebagai wanita-wanita, Tuhan mengingatkan melalui mimbar kudus ini, fokus kepada suamimu sendiri aja. Amin. Banyak keluhan-keluhan. Suami-suami kumpul, makan-makan. Kenapa kamu kok kayak ini? Istriku gak nyiapkan apa-apa. Makanan di rumah gak ada, rumah jorok. Kerjaannya cuma belanja aja. All shop datang terus. Ya, uang suami diminta terus katanya. Untuk bayarin ini, tapi kebutuhan suami nggak diperhatikan. Suami itu apa? Kepingin rumah itu rumah yang bersih, rumah yang nyaman ditinggali, rumahku surgaku. Betul Pak Aris? Itulah. Laki-laki kenapa kok nggak betah di rumah, pergi kemana-mana? Ya karena rumahnya nggak enak ditinggali. Kalau rumahnya enak, betah di rumah suaminya pasti itu. Nggak ada kok suami yang kepingin keluyuran kalau nggak ditugaskan keluar atau nggak betul-betul pekerjaannya. Tapi kalau kita bisa menjadi istri yang cakap, bisa mengatur rumah tangga kita, semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu sebagai magnet yang akan menarik suami kita untuk tetap berada di rumah. Yang mengerti katakan amin. Bisa jalani seperti itu? Taat pada suami, suami nakoda, semua masalah ajak berunding suamimu. Jangan ambil keputusan dulu lalu minta dukungan suami, ini salah. Ambil rundingkan dulu. Berunding dulu. Kalau sudah diputuskan suami, istri harus taat ikut. Amin. Nah, Titus 2, 3-5 ini mengatakan perempuan-perempuan tua harus hidup suci. Ini ya harus tekankan ya. Yang udah tua harus hidup suci, tidak suka menggosip, tidak menjadi budak anggur, tetapi boleh menjadi pengajar yang baik. Supaya mereka dapat mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anaknya, ya, menjadi istri yang baik dan ibu yang baik. Orang Kristen harus memiliki perilaku yang baik, yaitu hidup yang sopan, bijak, dan menguasai diri. Di Amsalnya mengatakan, coba kita buka Amsal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat 4. Ayo dibaca dengan suara keras. 3, 2, 1, ya. Nah ini ya, hati-hati ya istri-istri ya. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang. Coba introspeksi diri sendiri. Kita jadi mahkota atau penyakit? Istri-istri, kita ini jadi mahkota suami kita atau jadi penyakit? Kalau kita jadi mahkota, kita akan selalu menopang suami kita. Supaya suami kita dapat nampak wibawanya. Jadi orang yang berkarisma. Itu istri yang menopang suami. Tapi kalau istri yang seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya adalah istri yang suka kali mengeluarkan segala penyakit di rumahnya, kehidupan rumah tangganya selalu dikeluarkan. Bahkan nggak jarang yang dimasukkan di sosmed. Ya, aib-aib suaminya diungkapkan di muka umum. Inilah yang membusukkan tulang suaminya. Banyak yang seperti itu.
Kadang-kadang istri itu bisa menjadi sandungan, batu sandungan bagi suaminya. Suaminya udah mau ke gereja. Dia memang udah jadi macam kayak pendoa atau pelayan gereja. Dia udah di gereja, menganggap suaminya nggak mampu, nggak bisa. Doa Jawa nggak bisa dia. Gini nggak bisa, meremehkan. Kadang dia khotbah-khotbah di komsel atau apa, dia menjelek-jelekkan suaminya. Dia itu malas, nggak bisa kerja, nggak punya uang. Banyak yang seperti itu. Ya. Kalau memang seperti itu, jangan diungkapkan di muka umum. Kalau kita istri yang bertanggung jawab, istri yang mengasihi suami, kita rundingkanlah. Kalau memang suami kita lagi down, nggak ada pekerjaan, ya diajak berunding. Ngomong baik-baik, setelah ada keputusan dijalankan, jangan diumbar di depan umum. Itulah yang dimaksud dengan membusukkan tulang suaminya. Ada juga itu, sampai akhirnya suaminya nggak mau lagi datang ke gereja. Katanya istrinya aktivis gereja, tapi omongannya selalu menjelek-jelekkan suaminya. Hati-hati. Kalau kita kepingin jadi keluarga yang tangguh, kita harus membenahi dulu ke rumah tangga kita. Kalau yang udah bagus, udah baik, luar biasa. Tuhan pasti berkati. Amin. Kita harus bentuk keluarga yang tangguh, betul-betul tangguh. Bahtera yang tangguh seperti Bahtera Nuh. Mengalami goncangan apapun, dia tetap bisa berlayar dengan baik. Ya, jangan sampai kita terombang-ambingkan. Jadi diingat-ingat Amsal 12 ayat 4 ini, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Kalau kita mau jadi mahkota suami kita harus jadi istri yang cakap. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi jangan kita membuat malu suami kita. Amin. Jangan dikorek-korek kelemahan suami ini. Banyak sekali ibu-ibu yang nggak tahan. Curhat sana, curhat sini, akhirnya dia pun ikut malu juga. Amin. Kalau yang baik bolehlah ditebarkan di luar sana. Kalau yang tidak baik kita simpan aja, kita pendam, kita doakan kepada Tuhan. Amin. Poin yang ketiga, teladan yang baik. Katakan sama-sama, teladan yang baik. Ayat 6 dan 7. Kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1, ya. Demikian juga Sebentar, diulang ya, nggak kompak ya. Nggak ada suaranya. Kita mulai lagi. 3, 2, 1, ya dengan suara keras. Demikian juga orang-orang muda, banyak anak muda di sini. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal, bukan satu hal ya. Menguasai diri dalam segala hal, ini yang susah. Ya, anak-anak muda biasanya masih labil. Kalau orang yang udah tua bilang belum pernah merasakan asam dan garam kehidupan. Jadi anak-anak muda ini harus diajari, dinasehati, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dalam hal apa aja? Dalam tata krama, ya, kita harus belajar tata krama, menghormati yang lebih tua. Ya, kalau bisa kita selalu mengikuti teladan apa yang udah diajarkan oleh mama kita. Makanya tadi mama kan udah disinggung. Mama harus begini-begini supaya bisa menjadi teladan bagi anak-anak, orang-orang yang muda, anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini nanti bisa menjadi calon kepala rumah tangga atau calon ibu rumah tangga yang tangguh. Amin. Jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini kembali lagi kepada kita orang tua. Kita harus mengajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus jujur, bersungguh-sungguh dalam
pengajaran. Nah, di ayat 6 dan 7 ini mengatakan orang-orang muda harus hidup bijaksana dan menguasai diri. Kita sebagai kepala rumah tangga harus memberikan nasihat dan menjadi teladan bagi mereka dalam segala hal, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kesucian. Orang Kristen harus menjadi teladan yang baik bagi orang lain, khususnya memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita, yaitu hidup yang kudus, bijak, dan dapat menguasai diri. Soalnya kadang-kadang anak-anak muda ini banyak yang kehilangan penguasaan dirinya. Semalam saya baca sebuah berita, ada seorang artisnya ini artis negatif ya, film-film dewasa gitu ya. Sekarang dia udah punya anak, dia malu. Dia mau kepingin supaya video-video masa lalunya dihapus. Tapi itu nggak bisa. Banyak yang bilang, loh kau udah terima uangnya kok, kau udah menikmati ini, itu akhirnya susah. Dia sekarang udah merasa malu karena dia udah punya anak, punya keluarga yang baik-baik. Nah, inilah, makanya waktu masa muda, kalau mau mengambil keputusan, pikirkan baik-baik. Kita sebagai orang tua harus menasihatkan anak-anak kita, menasihati dengan baik, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Karena anak-anak muda ini banyak kali yang mengambil keputusan secara suka-sukanya, kadang-kadang dia nggak mengerti apa efek di belakangnya. Ya, jadi melalui mimbar kudus ini, saya sebagai orang tua juga mengingatkan kita semuanya, anak-anak yang ada di tempat ini, kalau mau mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan, berdoa dulu. Ambil firman Tuhan, baca firman Tuhan, supaya kita bisa diberi kekuatan. Bahkan kalau bisa kita mencari nasihat bagi orang-orang yang kita anggap bisa kita mintai pendapatnya. Amin. Jangan suka-suka kita. Waktu muda dipuas-puaskan, waktu muda suka-suka kita, enggak bisa begitu. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan segambar dengan Allah, serupa ya, dan segambar dengan Allah. Jadi hidup kita harus sesuai dengan Allah. Amin. Kita akan dikasih hati nurani, yaitu berupa Roh Kudus yang akan mengingatkan. Kalau kita melangkah salah, kita akan diingatkan. Kayak kalau ada dulu mobil zaman dulu ya, waktu saya masih muda, itu Colt T120. Tahu Pak ya? Colt T120. Itu kalau Colt T120 itu, kalau larinya udah 80 km ke atas, dia akan bunyi tit, tit, tit. Jadi kita ngelepas gas, jalan pelan lagi di bawah 80. Itulah T120 tahun 77. Ada itu alarmnya. Jadi kita anak-anak muda, alarm kita adalah firman Tuhan. Kalau kita udah melenceng ke kanan ke kiri, Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan mengingatkan, akan bunyi dia. Jangan kau lakukan itu, jangan kau lakukan itu. Kalau kita dekat sama Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, bahkan kita nggak pernah beribadah, yang berbicara siapa? Ya roh setan. Lakukan. Mau bunuh diri ya udah langsung aja, nggak usah dipikir lagi. Jadi kita harus bijaksana, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik selagi muda. Kejarlah apa yang menjadi kau cita-citakan, apa yang menjadi keinginanmu selama belum ada tanggung jawab keluarga, setinggi mungkin kau cari. Kalau kau mau cari ilmu setinggi mungkin. Apapun yang ingin kau raih-raihlah, tapi tetap jaga kekudusan. Hidup dengan mencari Tuhan selalu. Amin. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Jadi kesimpulan Titus 2:1-7 ini memberikan kita petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Kristen yang dapat menjadi teladan dan berkenan kepada Tuhan. Keluarga kita harus hidup yang kudus, memiliki perilaku yang baik, dan menjadi teladan yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi orang yang lain. Marilah kita senantiasa berdoa agar Tuhan memberi kita kekuatan dan hikmat untuk keluarga kita bisa hidup kudus dan bijak,
Mari kita jadikan keluarga kita sebagai teladan yang baik bagi keluarga-keluarga yang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yang mau dan sepakat katakan amin. Saya undang BL tim musik naik ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana melalui kebenaran firman ini Tuhan, kami semua boleh diingatkan kembali untuk kami boleh menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi keluarga yang menjadi keluarga teladan bagi orang sekeliling kami, sehingga kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan keluarga kami. Terima kasih buat firman-Mu, kami bersyukur hamba sampai di sini. Biarlah Roh Kudus yang lebih lanjut akan menerjemahkan lebih lagi kepada kami semua, sehingga kami semua bisa membina keluarga yang tangguh, yang boleh menjadi teladan bagi orang sekeliling kami. Yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin.